Hai Sobat Infinity, balik lagi di program Katanya Miss Ria di channel YouTube Infinity Training Center. Udah like, comment, dan subscribe belum? Kalau belum, segera klik gambar loncengnya dan segera ikutin episode selanjutnya. Oke, dan sekarang kita akan bahas tentang soal uang, soal nabung. Kalau orang bilang hemat pangkal kaya, tapi sekarang yang kita bahas adalah menabung pangkal kaya. Oke, apa aja hal-hal yang akan Miss Ria bagikan? Saksikan terus di Infinity Training Center. Oke, di sini dalam episode yang sangat menarik banget, Miss Ria akan bahas 9 tips untuk teman-teman semua. Jadi, yang pertama kita harus menentukan tujuan menabung. Oke, di tujuan ini harus jelas, mau punya gadget, mau nabung untuk DP rumah, mau ganti sepeda motor, atau mau nabung untuk persiapan pernikahan. Oke, karena menikah itu bukan hanya cowok aja ya, tapi juga ceweknya juga harus punya bekal. Jadi harus diperhatikan tujuan menabung ini tujuannya seperti apa. Boleh tujuannya untuk personal, untuk orang lain, untuk keluarga, ataupun untuk orang terkasih. Oke, yang kedua adalah tentukan angka dan waktu menabungnya. Misalnya, saya mau punya uang 10 juta dalam waktu setahun. Waktunya berarti 10 juta dibagi 12. Berarti dalam 1 bulan saya harus menyisihkan 800 ribuan. Jadi di sini harus detail. Karena dengan detail seperti ini atau semakin spesifik angka dan waktunya, itu akan melatih kita untuk disiplin. Karena barang siapa yang main-main sama uang, uang pun akan mempermainkannya. Tapi kalau kita serius dan menghargai uang itu, maka akan memberikan value yang lebih ke dalam diri kita. Dan yang ketiga, ini kebanyakan pasti diantara kita suka bolong-bolong nih untuk buat atau mencatat pemasukan dan pengeluaran. Jadi yang nomor 3 ini adalah harus mencatat pengeluaran dan pemasukan uangnya dari mana aja. Jadi kita harus tahu setiap hari kita beli apa aja, dan juga penghasilannya dari mana saja. Hal ini amat sangat penting, karena jangan sampai kita dapat uang tapi nggak tahu uangnya lari kemana aja, atau bahkan lupa kapan dibelanjain dan segala macam semuanya. Jadi harus pastikan kita amat sangat disiplin mencatat pengeluaran dan juga pemasukan. Dan yang nomor 4 ini, kita itu harus punya target untuk bisa membuat anggaran. Karena nggak cuma dalam berwirausaha aja, kita harus tahu anggaran itu berapa. Jadi atau dikenal dengan istilah budgeting. Jadi biar kita tahu budgetnya berapa sih untuk beli pulsa atau beli kuota setiap bulan, atau misalnya budgetnya untuk jalan-jalan atau traktir teman-teman, itu juga harus punya anggarannya sendiri. Jadi kalau misalnya ada kelebihan dari budgeting kita, segera masukkan ke tabungan. Dan ingat, menabung ini bukan dari sisa pengeluaran, tapi kita mampu menyisihkan. Karena kebanyakan orang nabung itu ketika udah habis, baru ingat nabung. Nah, ini harus bisa dievaluasi bahwa menabung itu harus di awal. Ketika kita punya uang, kita harus mampu menyisihkan. Entah besar, kecil, itu disesuaikan dengan porsi dan kemampuan Sobat Infinity. Dan untuk tips yang nomor 5, ini agak lebih ekstrim ya. Jadi itu harus wajib hemat. Oke, hemat itu beda tipis sama pelit. Jadi yang dinamakan dengan wajib berhemat ini adalah hati-hati dengan godaan diskon-diskon di toko orange, toko hijau. Nah, di sini harus bisa menahan nafsu. Apalagi cewek-cewek kan hobinya belanja, sama tuh kayak Miss Ria. Kalau udah denger kata diskon, wah matanya langsung hijau semua dan langsung kalap buat belanja. Jadi di sini harus pinter-pinter kontrol diri untuk wajib hemat dan ingat tujuan menabung itu untuk apa. Dan tips selanjutnya yaitu adalah tips ke-6 adalah cari penghasilan tambahan. Jadi ini penting banget buat kita semakin produktif dalam memaintain waktu 24 jam yang kita gunakan.
Jadi 24 jam itu bisa dibagi 3, 8 jam buat istirahat, 8 jam buat kerja, 8 jamnya bisa kita gunakan untuk mencari penghasilan tambahan lainnya. Kayak staff-staffnya Miss Ria tuh semua punya online shop sendiri. Bahkan di waktu jam kerja pun juga sampai upload loh di media sosialnya masing-masing untuk update jualannya. Jadi kita berikan, nah itu adalah salah satu cara kreatif untuk bisa memanfaatkan media sosial untuk bisa mencari penghasilan tambahan. Dan kita masih ada 3 sisa tips tambahan untuk hemat pangkal kaya. Jadi Miss Ria harus hapus dulu nih papannya, mudah-mudahan tulisannya bisa terbaca ya. Karena tulisannya seperti tulisan, nggak bisa dibaca. Oke, kita akan kembali untuk tips berikutnya adalah tips nomor 7, yaitu adalah tentang rajin berinvestasi. Jadi, di sini sebagai generasi muda, untuk Sobat Infinity juga harus rajin berinvestasi. Jadi misalnya investasi ke reksadana, obligasi, atau ke pasar modal untuk jual beli saham, itu diperbolehkan. Kita bisa coba dengan banyak hal, tidak hanya menabung di tabungan biasa. Kita juga bisa dengan menabung emas, reksadana, obligasi, jual beli saham, dan lain sebagainya. Asal kita mampu menentukan yang mana jangka pendek dan jangka menengah dan juga jangka panjang. Yang jelas semakin banyak kita berinvestasi, semakin banyak juga hasil yang akan kita dapatkan. Dan kita lanjut ke tips nomor 8. Jadi kita harus menjadikan menabung itu sebagai sesuatu hal yang menyenangkan. Sehingga kita harus membuat cara untuk menjadi tabungan itu menjadi unik. Oke, agar tidak dijadikan beban. Karena ketika kita jadikan beban tentu nggak akan terlaksana dong. Misalnya contoh buat tabungan mingguan atau buat tabungan harian. Jadi misalnya 1 bulan saya harus menabung 300.000, sehingga 1 hari kita harus mampu menyisihkan uang kita kurang lebih Rp10.000 per hari. Atau buat cara yang lebih unik, misalnya dalam 1 tahun saya harus punya uang 12 juta. Caranya bisa 1 minggu kita nabung sekarang misalnya 5.000, minggu depan 10.000, begitu seterusnya ditambahkan 5.000 lagi hingga di bulan atau di minggu ke-44 kita akan punya uang senilai 12 jutaan sekian. Atau yang lebih unik lagi, kita ngumpulkan uang setiap minggunya nabungnya 20.000. Jadi tentu nggak terasa kan kalau misalnya setiap harinya kita mampu menyisihkan uang kita sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah. Hal ini akan membuat kita itu jadi senang nabung. Kalau Miss Ria orangnya suka banget lihat angka-angka nominal uang itu banyak di rekening. Tentunya Sobat Infinity yang ada di rumah juga senang kan kalau punya tabungan yang banyak. Jadi pastikan kita harus inovasi, kreatif, dan membuat menabung itu dengan cara yang unik. Dan gak terasa kita akan sampai di tips yang ke-9. Jadi kita harus tetap monitoring pertumbuhan tabungan kita. Jadi ini harus kita lakukan. Karena kita harus evaluasi setiap uang yang ada di kita. Jangan sampai kita lupa, kemarin kita nabungnya 10.000 tapi kok di catatannya 20.000. Sehingga kita harus melakukan monitoring terhadap tabungan kita. Sudah berapa persen sih dari target yang kita capai dengan tabungan jumlah kita yang ada di rekening tabungan kita atau di celengan kita, sehingga kita harus tetap lakukan monitoring terhadap tabungan kita. Karena dengan kita melakukan evaluasi, kemudian juga memonitor jumlah tabungan kita, itu akan membuat kita semakin dekat dengan tujuan yang ingin kita capai tadi. Hore, akhir bulan ini aku akan punya gadget baru. Hore, akhir tahun ini saya akan bisa menghadiahkan deposito untuk orang tua kita. Tentunya ini akan membuat kita jadi lebih semangat untuk menabung. Karena menabung pangkal kaya. So, buat Sobat Infinity yang ada di rumah, dari tadi Miss Ria sudah sampaikan tips dan trik untuk cara menabung. Karena menabung menjadi kaya. Oke, karena di sini tentunya Miss Ria mau bagi tipsnya buat adik-adik yang ada di rumah bahwa nggak ada sesuatu yang terlambat. Oke, kita semua pasti bisa disiplin, minimal disiplin untuk mengatur keuangan. Karena jangan sampai nanti ketika kita punya uang banyak, kita nggak tahu bagaimana sih caranya memaintain dan mengelola keuangan kita. Jadi buat Sobat Infinity yang ada di rumah, pastikan pelajaran manajemen keuangan tadi sepintas itu adik-adik bisa dapatkan di kelasnya Infinity Training Center. Buat adik-adik yang baru tamat SMA, tamat SMK, atau sudah jadi tenaga profesional ingin mengupgrade skillsnya,
karena sudah sekian bulan lebahan aja di rumah, adik-adik akan dapatkan di kelasnya Infinity Training Center. Segera hubungi sosial media yang di bawah ini, gangguin adminnya, dan dapatkan kesempatan beasiswa hingga 50% untuk bisa jadi orang yang profesional di bidang hotelier dan entrepreneurship. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Bye!